Tahukah kamu, di bawah ombak Laut Cina Selatan, sebuah keajaiban sedang terjadi. Ribuan ton baja dan beton ditenggelamkan ke kegelapan dasar laut dengan presisi yang hanya bisa dicapai oleh teknologi masa depan. Cina tidak lagi membangun di atas air. Mereka menaklukkan dasar samudra. Sementara itu, ribuan kilometer ke selatan di tanah air kita masih sibuk bertarung dengan musuh lama yang tak kasat mata namun melumpuhkan. Di saat negara tetangga menghitung kecepatan beton mengeras di bawah laut, kita masih menghitung berapa banyak uang rakyat yang menguap di bawah meja. Mengapa jarak ini terasa begitu lebar? Presiden Prabowo Subianto menghadiri penyerahan hasil sitaan uang negara senilai 6,6 triliun rupiah di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Bicara soal Shenzong Link, ini adalah mahakarya teknik sipil yang menghubungkan dua kota besar di China. Jarak 24 km yang dulunya ditempuh dalam 2 jam, kini hanya 30 menit. Bagian paling gila dari proyek ini adalah terowongan bawah lautnya. Sepanjang 6,8 km, terowongan ini terdiri dari 32 tabung raksasa, masing-masing seberat 80.000 ton, setara dengan berat satu kapal induk. Bagaimana mereka menyambungkannya di bawah air dengan arus laut yang ganas? Mereka menggunakan teknologi navigasi satelit Beidou untuk mencapai presisi hingga tingkat milimeter. China tidak hanya punya uang, mereka punya sistem. Mereka punya rantai pasok yang terintegrasi dan visi jangka panjang yang tidak terganggu oleh pergantian jabatan politik setiap 5 tahun. Inilah yang disebut China Speed. Sekarang, mari kita pulang. Indonesia sebenarnya memiliki mimpi yang sama. Kita punya rencana tol Transpulau, kita punya rencana terowongan bawah laut di IKN atau jembatan Selat Sunda yang melegenda itu. Tapi, apa yang seringkali menjadi penghalang? Bukan kita tidak punya insinyur hebat, bukan kita tidak punya anggaran. Masalahnya adalah kebocoran. Di China, jika seorang pejabat mengorupsi dana proyek infrastruktur, hukumannya bisa sangat fatal. Di sini, korupsi seringkali dianggap sebagai biaya operasional. Bayangkan, jika 10-20% dari anggaran setiap proyek jalan di Indonesia dikorupsi, kita tidak hanya kehilangan aspal yang tebal, kita kehilangan kesempatan untuk membangun teknologi masa depan. Kita tertahan di level perbaikan jalan berlubang, sementara negara lain sudah membangun tol di bawah palung. Ada perbedaan mendasar dalam ekosistem pembangunan. Di China, keberhasilan proyek infrastruktur adalah tiket bagi pejabat untuk naik pangkat. Di Indonesia, seringkali proyek infrastruktur dilihat sebagai lahan bagi banyak pihak sebelum masa jabatan berakhir. Korupsi menciptakan multiplier effect yang negatif. Kualitas bahan dikurangi demi setoran yang berakibat jalan cepat rusak. Biaya perawatan membengkak dan anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk riset terowongan bawah laut habis hanya untuk menambah lubang yang sama setiap tahun. Cina membangun tol bawah laut bukan hanya untuk gaya-gayaan. Mereka membangunnya untuk mendominasi ekonomi dunia. Indonesia memiliki posisi geografis yang lebih strategis sebagai negara kepulauan. Kita butuh teknologi itu lebih dari siapapun. Tapi sebelum kita mampu menaklukkan tekanan air di bawah laut, kita harus lebih dulu menaklukkan tekanan serakah di dalam sistem kita sendiri. Karena fondasi terkuat sebuah negara bukan terletak pada betonnya, melainkan pada integritas orang-orang yang membangunnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah teknologi atau integritas yang lebih dulu harus kita perbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.